Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya, Sersahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Achievers, di pertemuan pertama dan kedua, kita sudah mengupas tuntas dan mempelajari tentang anggaran pendapatan belanja negara. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan mempelajari tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Achievers, mari kita perhatikan dua gambar berikut ini. Dua gambar ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa adanya alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Riau. Yang gambar yang pertama adalah flyover, dan gambar yang kedua adalah gambar perpustakaan di Provinsi Riau. Achievers, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat 8, yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa berlaku selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 70 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Achievers, jika kita melihat fungsi daripada APBD adalah yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi dimaksud adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi sendiri mempunyai makna pemberian kekuasaan. Jika dikaitkan dengan APBD, seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD. Yang kedua adalah perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen di daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melaksanakan suatu kegiatan jika sejak awal telah direncanakan, maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dan bias di tengah perjalanan pelaksanaannya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dokumen Perda tentang APBD memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Fungsi yang selanjutnya adalah alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi selanjutnya adalah fungsi distribusi. Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam kaitan ini, sering terdengar istilah yang dilontarkan para pakar maupun orang awam bahwa APBD adalah uang rakyat. Jika APBD adalah benar uang rakyat, sudah seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dengan fungsi stabilisasi ini, APBD sejatinya dapat digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada tingkat lokal. Achievers, kita harus mengetahui sumber-sumber penerimaan dari APBD itu sendiri. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau yang disebut sebagai PAD. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kita harus mengetahui sumber-sumber PAD itu sendiri. Yang pertama adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah ada dua. Yang pertama, pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Jenis pajak yang kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten kota, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Sumber penerimaan PAD yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi daerah digolongkan menjadi 3. Yang pertama, retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penggabungan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi yang kedua adalah retribusi jasa usaha, merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contohnya, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi tempat penginapan. Retribusi yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu, merupakan retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB, retribusi izin tentang penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trial. Yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang keempat adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan atau bentuk lain akibat dari penjualan pengadaan barang jasa oleh daerah. Sumber dana yang kedua adalah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas yang pertama adalah dana bagi hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang kedua adalah dana alokasi umum, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan dana alokasi yang ketiga adalah dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sumber pendapatan yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain atau lain-lain pendapatan bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri atas dua. Yang pertama adalah hibah.
Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan dan lembaga asing, badan lembaga internasional, pemerintah, badan dan lembaga dalam negeri maupun perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dan yang kedua adalah dana darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. Achievers, jika kita tadi sudah mempelajari sumber-sumber penerimaan daerah, saat ini kita mau melihat jenis-jenis pengeluaran daerah. Jenis-jenis pengeluaran daerah dimulai yang pertama adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Jenis-jenis belanja daerah ada dua. Yang pertama adalah belanja tidak langsung. Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja yang kedua adalah belanja langsung. Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Achievers, jenis pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Jenis-jenis pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali, pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk lebih paham tentang materi ini, silakan membaca buku Lensa Kegiatan Ekonomi buku kelas 11. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan saya ucapkan terima kasih.